Oke, kita lanjut ke pembahasan untuk produk, di mana data kategori produk sudah beres. Nah, kalau halaman produk ini tampilannya kayak apa ya? Atau gimana cara bikinnya? Nah, kita bisa mengacu ke contoh yang sudah ada. Di sini kode produk tuh akan terisi otomatis berupa nilai PR yang menyatakan produk dan urutannya ada 4 digit angka misalnya. Yang urutan di sini adalah 101, berarti kode paling tingginya adalah 100 yang terakhir. Apa maksudnya 100? Nah, kita lihat nih. Dari 2, 3, 4 dan sampai 100. Nah, berarti berikutnya adalah 101. Berarti nilai maksimalnya 100 ditambahin 1, jadilah dia 101. Kemudian ada nama produk dan segala macam. Nah, kalau kalian perhatikan antara data produk dan data kategori, sebenarnya dia secara tampilan mirip. Oke, bedanya di mana? Bedanya kalau untuk produk dia lebih banyak feel-nya. Nah, kita mau bikin ngembangin yang kategori ini ke halaman produk ini. Caranya bagaimana? Lihat caranya yang akan saya sampaikan. Jadi kita akan memanfaatkan file M kategori. Kita tinggal copy dulu M kategori, copy. Kemudian rename menjadi M produk karena kita membiasakan kan. Nah, M itu untuk master, produk berarti master produk. Nah, buka master produknya. Jika sudah, jangan lupa cek file index karena file index ini berisi menu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Cari produk. Nah, produk di sini sudah kita buat linknya ke M produk, udah bener nih. Nah, jadi yang tadi awal kita ngeklik error ya. Kali ini kita klik ya udah keluar linknya. Oke, produk dan kategori. Nah, untuk yang warna-warni ini nanti ya kita bahas ya. Ini intinya kelas link aktifnya. Nah, kita ke produk. Pertama ini di video ini akan saya sampaikan bagaimana menyesuaikan formnya. Karena sekali lagi sebenarnya dia mirip. Ya bedanya yang di produk lebih banyak aja. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, harusnya sih kalau yang begini nih secara contoh ini namanya udah tampilan layar nih. Tapi sebelum jadi tampilan layar, dia akan dibuat berupa rancangan layar. Nah, rancangan layar misalnya di sini kode display, kode otomatis, input nama produk, pilih ini select nih. Kemudian ada input, 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 input. Nah, kita akan mulai bikin kode produk, nama produk, dan seterusnya. Karena mirip sekali lagi ya. Oke, proses. Data produk, master produk. Ya, jadi saya akan ubah tampilannya dulu nih. File produknya dibuka. Berarti cari yang namanya data kategori produk menjadi data produk. Master produk. Simpan. Bagian pertama harusnya sudah selesai diubah. Oke, sangat gampang bagian ini. Formulir masih sama, ID, di sini kode, di sini ID. ID kategori kita tinggal cari, berarti menjadi kode produk. Nah, tinggal kita ketik kode produk. Nama kategori menjadi nama produk. Di replace all aja biar cepat. Nah, kalau sudah isi nama produk, kategori produk, oke. Kode produk ini PR0101 itu masih sifatnya otomatis. Tapi jangan ID card lagi, melainkan txt kode pro misalnya, kode produk. Ini variabel ID card-nya kita ganti menjadi variabel kode produk. Oke, kita lihat bertahap kode produk, variabelnya kode produk. Nah, inputnya masih placeholder otomatis. Nama produk sama tulisannya di placeholdernya isi nama produk. Di kita isi nama produk, untuk produknya berarti hapus. TXT nama card berarti ganti jadi TXT karena input text ya. Nama produk.
replace all. V nama cut, value nama kategori adalah ya variabel ini ya, variabel nama kategori menjadi variabel nama produk. Replace all. Nah, kita baru 2 item yang kita ganti di sini, yang punya kita. Apa itu? Kode produk, nama produk, otomatis. Anggap selebihnya sama yang lain. Sabar dulu. Yang ketiga kategori, udah beda. Oke, kita lanjutin. Nah, di sini tombol batalnya harusnya kita ganti sesuai halaman sekarang, yaitu PGM kategori ini. Kita replace ke PGM produk sesuai halaman yang sekarang. Jadi kalau ada halaman selanjutnya master foto, berarti M foto di replace. Replace all. Jika sudah selebihnya sama. Nah, yang di sini nanti kita sesuaikan kolom-kolomnya dulu. Nomor, kategori, kode. Nomor, kategori, kode, nama produk, harga, stok, aksi. Kurang 2. Harga, stok, dan aksi. Nah, yang ini belum bisa kita ubah ke tabel produk. Kenapa? Kita belum punya tabel produknya. Jadi kita baru punya tabel kasir, tabel kategori. Nah, di pembahasan video selanjutnya baru akan saya sampaikan. Jadi sementara ini dulu jangan diganggu. Kita hitung kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita baru 4, berarti kurang 3 lagi. Jadi tinggal di copy aja. Nah, paste. Mengenai isinya, ya biarin dulu karena memang belum benar. Ya, jadi di sini kita hanya cuma memastikan jumlah kolomnya udah sesuai. Nomor, kategori, ya sama ya, kode, nama produk, harga, stok, aksi. Nah, mengenai tombol nanti itu di finishing aja kita bahas. Kalau sudah, kemudian kita yang perlu bikin adalah mulai dari kategori produk ini. Lihat yang kurang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau kita mau kopilah dari nama produk. Kita lihat, copy 5 buah dari nama produk. Ini kenapa? Ya, kita bisa lihat di Qt seperti ini ya. Blok, copy 1, 2, 3, 4, 5. Saya cuma nge-paste. Jadi ada 5 nama produk. Nah, berikutnya perlu saya ganti, menyesuaikan. Kategori produk, harga stok. Ya, saya tinggal ganti tulisan yang labelnya. Saya punya kode produk, nama produk. Nama produk yang selanjutnya saya mesti ubah jadi kategori produk. Berarti kode produk, nama produk, di sini kategori produk, simpan. Cek. Nah, udah jadi kategori produk sama harga stok satuan. Berarti yang ini jadi harga. Jangan pakai replace all kali ini. Kecuali kita udah bikin yang file selanjutnya. Harga stok. Benar nggak harga stok tadi? Ya, harga stok satuan. Stok satuan. Kemudian baru deskripsi produk. Nah, ini semua baru label. Ya, baru label secara tampilan di sininya. Oke, kita tes. Kode produk, nama produk sama kategori, harga, stok, satuan, deskripsi produk. Udah sama semua. Selanjutnya bagian inputnya. Isi nama produk, pilih kategori. Nah, ini beda nih. Jadi, sampai otomatis nama produk udah sama. Kategori produk kita tinggal cari kategori produk. Yang ini nih beda. Kenapa? Ya, dia inputnya berupa input select. Jadi, kita mesti ketik select. Ya, tag-nya kan seperti ini, seperti dasar-dasar yang udah kalian pelajari. Berarti kelasnya kita bisa ambil kelas yang sama. Karena dia kelas form controlnya. Tipenya udah nggak ada, ID-nya ini kita buang aja lah, biar nggak membingungkan. Kecuali kita banyak menggunakan JavaScript, perlu ID ini. Ya, jadi ID ini akan saya buang semua. Placeholder, sementara saya biarin. Nah, di sini kategori produk, harusnya kita punya yang namanya option di mana value-nya yang di sini awalnya tidak ada dengan tulisan pilih produk.
Nah, pilih produk, baru nanti tampil produk-produk yang mau dipilih. Nah, di sini eh, input value kan sebelumnya ini untuk teks ya, sementara ini kita buang dulu aja nggak masalah. Nah, kita cek, simpan. Di sini pilih kategori produk, bukan pilih produk. Nah, berarti tulisannya kurang. Pilih kategori produk, simpan. Saya tinggal buka ulang, reload, pilih kategori produk, udah sama. Nah, berikutnya harga produk, ini placeholder nih. Harga di sini ya, placeholder, isi harga produk, isi harga. Nah, nama pro ya, variabel untuk harga, misalnya variabel harga gitu. Kita bisa nentuin seperti ini. Nah, txt untuk harga misalnya kita namain txt harga. Ini masih sama. Nah, yang label for kayak gini nih kita abaikan juga nggak masalah, kita buang aja deh. Oke, value harga sudah, tahunya dari mana sudah ya, sambil kita reload lah seperti ini. Harga, isi. Nah, di sini kan variabel harga belum ada. Kenapa? Karena kita butuh nambahkan yang ini nih di paling atas dulu. Nah, yang kayak gini nih, kode produk, nama produk, dan segala macamnya. Ya, mesti kita deklarasikan dulu, simpan. Jadi, dideklarasikan tahap awal dia masih memang kosong. Kita coba lagi akses, baru dia nggak error. Harga, isi harga produk, isi harga produk, stok. Ya, tinggal kita samain ya, stok satuan deskripsi. Berarti kalau mau cepat, ya tinggal copy. Kurangnya 3. Nah, apa aja kurangnya setelah harga? Stok. Berarti variabel stok. Nanti di sini nih, bagian value-nya nanti disamain. Setelah stok, satuan. Berarti variabel satuan. Variabel satunya lagi deskripsi. Dah, simpan. Nah, kemudian cara menggunakannya, harga, isi harga produk. Tadi kita udah sampai itu, stok. Berarti saya akan cari tulisan stok. Nah, di sini berarti txt stok nggak bisa main replace all kecuali produk ini sebagai contoh file file berikutnya. Jadi dia bisa, contohnya karyawan. Karena apa? Kalau kita nyontohin dari kategori, otomatis eh, inputannya hanya 2, yaitu ID dan nama. Di produk ini kan lebih banyak file-filenya. Jadi kita nggak bisa main replace all. Kita baru nambah ini. Kalau ngurangin enak, tinggal replace all. Nah, berarti ini variabel stok, isi stok produk. Nah, kalau mau yakin, simpen, cek ulang. Isi stok produk, isi stok produk udah sama. Satuan, isi satuan produk. Berarti saya tinggal ngulangi lagi, isi satuan produk. Nah, di sini variabel satuan yang saya bikin di atas tadi. Berarti di sininya adalah txt satuan. Oke, sampai satuan harusnya udah beres ya. Kita lihat aja satu persatu. Satuan produk udah, deskripsi produk. Nah, yang ini kan beda nih ketikannya ya. Ini menggunakan teks area, berarti untuk deskripsi produk kita harus bikin teks area. Nah, teks area seperti ini ya. Dengan kelasnya form control, nilainya adalah karena deskripsi ya tadi, variabel deskripsi. Oke, name-nya tetap perlu, tapi name-nya bukan nama produk, melainkan txt deskripsi. Nah, kalau sudah, ini kita input yang awalnya kita hapus. Nah, bikin row-nya berapa baris misalnya. Row sama dengan 2, misalnya. Seperti ini bisa. Simpen. Kita lihat apa yang terjadi. Reload. Nah, udah sama, tapi tulisannya apa? Ya, placeholder kan. Coba kita tambahin placeholder. Isi deskripsi produk, simpan. Tinggal kita reload. Nah, coba cek ulang. Ini PR nanti kita secara kode dapatnya nanti baca database, nama produk, isi nama produk,
kategori produk, kategori harga, udah, stok udah, satuan udah, deskripsi sudah. Nah, sampai ini aman bikin formnya, udah beres. Nanti baru kita modif. Jadi sementara yang bisa kalian lakukan setelah ngotak-ngatik atau ada file jadi satu, ya berikutnya tinggal disesuaikan formnya. Jadi ini tahap awalnya. Dengan nama-nama masing-masing objeknya udah diberikan kayak select. Nah, select nih ketinggalan nih namanya nih. Select name-nya tambahkan. Nah, di sini adalah select kategori misalnya. Oke. Kalau sudah ada harga, TXT harga udah, ini sudah. Nah, ini sudah, ini sudah. Nah, berikutnya kita akan nyoba bahas ya di video pembahasan selanjutnya setelah form ini adalah masing-masing objek ya, namanya ini nanti di variabel simpan kita atur. Nah, tapi sebelum bisa nyimpan tentunya harus ada tabel yang nampung. Sebelum ada tabel yang nampung, nah kita harus bikin dulu yang kurang gede, misalnya kategori produk, biar baca database-nya yang udah di entry gimana. Nah, itu mau kita bahas tuh. Ya, bertahap ya. Nanti kode produknya juga akan ada otomatis isinya. Nanti saya coba modif dikit dari yang sudah ada tuh. Jadi contohnya bervariasi. Nah, video pembahasan untuk bikin form produk sampai sekian. Silakan tunggu video selanjutnya untuk pembahasan nomor urut maupun kategori produknya. Yang akan dibahas selanjutnya adalah kategori produk ini. Terima kasih.